Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma ya Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Bersyukur kita kepada Allah SWT pada maghrib ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan dilapangkan oleh Allah SWT kehidupan kita, terutama kalbu kita untuk beriktikaf menjelang Isya di masjid ini sambil membaca hadis Rasulullah SAW yang dihimpun yang dinukil dalam kitab Jawahirul Bukhari. Salawat dan salam untuk junjungan kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yaitu pada hadis yang ke-312 halaman 125 kalau kitab yang lebar ini. Ke-312 bab samratil ilmil khalisi lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadis yang ke-312 ini dinukilkan oleh musannif. Ini masih mengambil dari bab jual beli. Ya. Di dalam Sahih Bukhari babnya bukan ini. Bukan bab samratil ilmil khalis lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini artinya bab buah dari ilmu yang ikhlas, ilmu yang murni karena Allah SWT, ilmu yang ikhlas karena Allah SWT. Ya, ini dibuat judul lain oleh musannif dalam Sahih Bukhari, babnya bab manishtara syai'an li ghairihi biduni iznihi faradiyah, ya. Yaitu bab orang yang membeli sesuatu untuk orang lain tanpa izinnya, lalu orang itu ridho atau suka. Nah, itu babnya dalam bab jual beli. Nah, di sini kisah yang populer yang sering kita dengar dari para ustaz menyampaikan, yaitu kisah 3 orang yang terkurung dalam gua. Lengkapnya hadis ini qala al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah qala haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim haddatsana ibnu Abu Asim haddatsana Abu Asim akhbarana Ibnu Juraidin qala akhbarani Musa ibnu Uqbah an-Nafi' an Ibnu Umar. Nah, itu lengkapnya hadisnya dalam Sahih Bukhari, yaitu pada hadis 2215 dalam kitab jual beli. Dari Umar radhiyallahu anhuma, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ya'qub ibnu Ibrahim, dari Abu Asim, dari Ibnu Juraid, dari Musa ibnu Uqbah, dari Nafi',
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kharaja salasatu nafarin, keluar 3 orang, yamshuna, berjalan kaki, pergi musafir, fa asabahumul mataru, maka di tengah jalan mereka ditimpa hujan, fadakhalu fi gharin fi jabalin, maka mereka masuk ke dalam sebuah gua di sebuah gunung atau bukit. Fanhattat alaihim sakhratun, maka jatuhlah di atas mereka, yaitu di mulut gua, sakhratun, sebuah batu besar. Qala, tertutuplah mereka. Dan itu ceritanya. Qala, Rasulullah berkata, faqala ba'duhum li ba'din, maka sebahagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, ud'ullah azza wa jalla, berdoalah kepada Allah azza wa jalla, bi afdali amalin amiltumuhu, dengan suatu amal yang dengan amal yang paling utama yang pernah kamu kerjakan. Faqala ahaduhum, maka salah seorang mereka berdoa. Apa doanya? Allahumma inni kana li abwani shaykhani kabirani, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki dua orang ibu bapa yang sudah tua, shaykhani kabirani, yang sudah tua sekali. Jadi shaykhani sudah tua, kabirani itu sudah bangka, jadi sudah tua bangka gitu, udah sepuh gitu. Memiliki 2 orang tua yang sudah sepuh. Fakuntu akhruju, maka aku keluar untuk berusaha. Fa'ar'a, maka aku mengembalakan ternak maksudnya. Summa aji'u, kemudian saya balik datang ke rumah. Fa'ahlubu, summa aji'u, kemudian aku datang. Fa'ahlubu, maka aku memeras ternak tadi, susu. Fa'aji'u bil hilabi, maka aku kembali atau datang ke rumah, bil hilabi, dia membawa gentong susu atau apa namanya itu, ember susu. Fa'ati bi abwaya, maka aku mendatangi atau membawanya kepada orang tuaku. Fayashrabani, lalu kedua orang tuaku minum susu itu. Summa asqi as-sibyata wa ahli, kemudian baru saya memberi minum anak-anak dan keluargaku. Wa imraati, dan istriku. Satu kali fahtabastu lailatan, ya, pada suatu malam aku terlambat pulang. Fahtabastu lailatan, tahbastu itu terhalang, untuk pulang cepat. Jadi aku terlambat pulang. Fajitu, lalu saya datang, artinya kembali ke rumah. Faiza huma naimani, tapi ketika itu kedua orang tuaku sudah tidur. Naimani, tidur keduanya. Qala fakarihtu an uqizahuma, maka aku tidak suka untuk membangunkannya. Wasibyatu yatadawuna an rijlayya, anak-anak merengek atau menangis di kedua kakiku. Falam yazal zalika da'bi wa da'bahuma hatta tala al-fajr, maka seperti itulah atau senantiasalah seperti itu keadaanku dan keadaan keduanya. Artinya menunggu sementara anak-anaknya meminta minum, tapi dia tahan seperti sampai hatta
hatta tala'al fajru, sampai terbit fajar, subuh. Katanya, Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, jika engkau mengetahuinya, anni fa'altu zalika, bahwa saya melakukan hal itu, ibtigha'a wajhika, karena mencari ridha engkau, fafruj anna furjatan nara minhas sama, maka bukakanlah dari kami suatu luang atau bukaan yang kami bisa melihat darinya langit, yang bisa melihat langit darinya, dari lubang itu. Qala, Rasulullah menjelaskan, fafurija anhum, maka dibukakanlah dari mereka sedikit, ya belum semua, tapi matahari, cahaya matahari sudah masuk. Wa qala al-akharu, dan yang lainnya berkata, Allahumma in kunta ta'lamu anni kuntu uhibbul imra'atan min banati ami, ya Allah, jika engkau mengetahui, anni kuntu uhibbul imra'atan, sesungguhnya aku mencintai seorang perempuan, min banati ami, dari putri-putri pamanku, anak mama mah, ka asyaddi ma yuhibbur rajulun nisaa, sebagaimana biasanya seorang laki-laki sangat mencintai perempuan. Faqalat, maka si perempuan itu berkata, la tanalu zalika minha, janganlah engkau mengambil hal seperti itu, mencapai hal demikian itu darinya, artinya untuk mengambilku sebagai pasangan, hatta tu'tiha mi'ata dinarin, sampai engkau bisa memberinya, maksudnya memberi si perempuan itu mi'ata dinarin, 100 dinar. Ya, fasa'aitu fiha, maka aku pun bekerja keras, berusaha, hatta jama'tuha, sampai aku bisa mengumpulkan 100 dinar itu, sampai aku mengumpulkannya. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, maka tatkala aku duduk di antara kedua kakinya, qalat, perempuan itu berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wala tafuddal khatama illa bihaqqi, jangan engkau buka sil cincin kecuali dengan hak, artinya melalui pernikahan. Fakumtu, maka aku berdiri, meninggal, wa taraktuha, dan aku tinggalkan dia. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika ibtigha'a wajhika, maka jika engkau tahu bahwa sesungguhnya aku melakukan itu, demikian itu, ibtigha'a wajhika, karena mencari ridha engkau, fafruj anna furjatan, maka bukakanlah dari kami sedikit lagi, ya lubang. Qala fafurija, Rasulullah berkata, fafurija anhum as-sulusaini, maka dibukakanlah dari mereka 2/3 dari pintu masuk gua tadi. Wa qala al-akharu, dan yang lain, yang terakhir berkata, Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, jika engkau tahu, anni sta'jartu ajiran, sesungguhnya aku pernah mengupahkan sesuatu kepada seorang upahan, ajiran, bi faraqim min zurratin, dengan sekantong dari bibit tanaman. Fa'ataituhu, maka aku memberikan kepadanya. Wa abazaka, dan dia tidak mau menerimanya, enggan dia membawanya. Ayyakhuzah, untuk mengambilnya, maka dia wa abazaka ayyakhuzah, maka dia tidak mau mengambilnya. Fa'amadtu ila zakilikal faraq, maka aku mengambil atau bermaksud kepada kantong bibit tadi,
Faza'artuhu, maka aku tanam dia, hatta ishtaraitu minhu baqaran wa ra'iha, sampai aku bisa membeli dari hasil yang dia tanam itu seekor lembu atau sapi dan pengembalanya, yaitu seorang budak yang bekerja mengembalanya. Selang waktu, summa ja'a wa faqala ya Abdullah atini haqqi. Kemudian datang seorang upahan tadi yang tidak membawa upahnya itu. Faqala ya Abdullah atini haqqi, wahai hamba Allah, bayar kepadaku hakku, artinya berikan kepadaku hakku. Fakultu, maka orang yang mengupahkan tadi, aku berkata, katanya, intalik ila tilkal baqar, pergilah ke sapi itu, dia tunjuk sapinya, wara'iya, dan si pengembalanya. Fa innaha laka, maka sesungguhnya itu adalah milik engkau. Faqala, yang orang upahan itu berkata, atastahzi'u bi, apakah kamu berolok-olok denganku? Qala fakultu ma astahzi'u bika. Aku jawab, aku tidak berolok-olok, walakinna laka, dan itu sungguh, ya, itu milik engkau. Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku melakukannya itu karena mencari ridha engkau, fafruj anna, maka bukakanlah dari kami pintu gua. Fakushifa anhum, lalu pintu gua pun terbuka. Nah, ini kan cerita ini sering kita dengar, dia disampaikan oleh para ustadz. Mungkin kita sudah hafal ceritanya, yaitu orang yang terkurung dalam gua ini. Nah, tapi Imam Bukhari meletakkannya bukan dalam konteks doa-doa orang itu, tapi dalam konteks jual beli tadi, ya, dalam transaksi upah mengupah, dia upahkan. Itu orang yang terakhir tadi yang diceritakan, dia mengupahkan sesuatu pekerjaan kepada seseorang. Setelah pekerjaan selesai, diberilah upahnya sekantong atau segantang atau apa kayak gitu, setumpuk bibit tanaman. Bibit tanaman tidak dikatakan di sini apa tamannya, apakah itu gandum atau bibit kurma atau apa, tidak disebut di sini. Ya, jadi ya mungkin itu gandum atau kurma atau anggur yang disebut di situ. Pokoknya dia tanam, lalu berkembang, dari hasilnya dia beli seekor sapi, termasuk si pengembalanya, yaitu seorang budak yang nanti bertugas atau bekerja mengembala sapi itu. Nah, itulah sapi itu dipelihara. Ya, dalam kisah lain konon berkembang juga sapi itu. Nah, tapi di sini tidak ceritakan. Lalu orang tadi datang meminta upahnya tadi yang diberikan itu, yang dia tidak diterima itu, ya minta itu. Lalu itu ada sapi situ, itu ambillah bersama pengembalanya itu. Dikiranya berolok-olok kan, sekantong bibit dengan seekor sapi dan seorang budak itu kan jauh sekali. Tapi orang itu rela memberikannya, dan akhirnya diambil. Maka dia berdoa dengan amal yang seperti itu, dengan keikhlasan yang seperti itu karena Allah, maka Allah mengabulkan doanya sehingga batu terangkat. Nah, poinnya sini yang diambil oleh Imam Al-Bukhari, yaitu
tasriful hak orang lain, ya, yaitu memutar atau menjalankan hak orang lain. Apa namanya itu? Dia upah orang tadi dia pegang, ini milik orang lain, sudah menjadi upah dia, tapi itu diputarnya dengan menanam bibit itu, lalu tumbuh dan menghasilkan, sehingga itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarahnya, itu adalah pujian Rasulullah terhadap perbuatan ini. Dengan demikian, berbuat demikian itu Allah mengabulkan doanya. Kesimpulannya apa? Maka boleh, ya, walaupun orang itu tidak mengizinkan, tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengolah miliknya itu tadi, tapi karena tujuannya baik, diolah dan secara produktif, sehingga dia menghasilkan, dan sehingga dia menjadi lebih, nilainya bertambah-tambah jauh melampaui harga yang pertamanya. Nah, itu berarti boleh. Nah, ada hukum mubah atau boleh menghidupkan hak orang lain yang di dalam kekuasaan kita untuk dikembangkan. Ya. Nanti dia ridho, ya kalau tidak ridho dia dicari lagi sekantong bibit tadi, dibayar kepada dia. Tapi karena dia ridho, ya, dan dia tidak memasalahkan, dia terima, ya selesailah urusan. Tapi itulah poinnya. Dalam hal ini, karena kondisi yang seperti itu, daripada kalau bibit ini yang milik orang lain tidak dimanfaatkan, itu tentu dia akan rusak. Ya, kalau dimakan dia habis, kalau disimpan dia akan rusak, maka dia tanam dan berkembang. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua dari hadis ini, sebagaimana yang dijelaskan para ustadz saya dengar dalam ceramah-ceramahnya, itu tentang doa, tentang amal kita yang istimewa. Jadi boleh, itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Arti kita menyertakan dalam doa kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan amal soleh kita yang istimewa. Tentu saja ini bukan amal yang biasa. Ya, seperti tadi diceritakan, dia di rumahnya ada orang tuanya yang sudah sepuh. Ya. Dia bekerja sebagai pengembala, memerah susu ternaknya, susunya dibawa pulang, yang diberi minum susu pertamanya kali dia datang adalah orang tuanya, baru dia anak-anaknya, keluarganya dan istrinya. Tentunya dia sendiri juga, ya, menikmati dari hasil atau susu yang dia bawa. Nah, itu yang dia lakukan setiap hari. Ketika dia bercerita, satu malam dia terlambat, orang tuanya sudah tidur, ya, berat hatinya untuk membangunkan kedua orang tuanya. Nah, jadi susu itu ditaruh, padahal anaknya sedang haus dan menangis minta susu, itu ditahannya sampai waktu fajar. Setelah orang tuanya bangun, ya diberi orang tuanya dulu minum, ya baru anak-anaknya. Nah, itu kan hal yang istimewa. Mungkin kita, kalau terjadi pada diri kita, belum tentu kita mampu melakukan hal yang seperti itu. Kemudian seorang pemuda yang mencintai anak mamanya itu tadi,
anak pamannya, ya cinta berat lah gitu. Tapi sang gadis memberi syarat harus ada 100 dinar lagi, 100 keping uang emas. Kalau satu keping uang emas itu berapa gram? Taruh aja lah 2,5 gram. Kalau 100 berapa itu? Udah 250 gram. Ya. Ya. Kalau sekarang emas segram berapa? Sekarang 1 juta gitu. 1 juta aja lebih dari 200 juta dia minta. Ya kan dapat beli mobil satu kalau sekarang kan. Nah dia tentu sebagai orang biasa, mungkin bukan orang kaya, dia bekerja keras. Nah, dapat dia uang 100 dinar itu, mata uang 100 dinar. Lalu dia ingin segera melakukannya, tapi diingatkan oleh sang perempuan supaya menghindari sebelum halal. Nah, maka dia tinggalkan perempuan itu. Nah itu juga sebuah peristiwa yang mungkin berkesan, apalagi zaman sekarang ini ya, dalam suasana pergaulan bebas, tak pun seperti itu orang melakukan juga. Ya terhindarlah dia dari perbuatan maksiat karena dia takut kepada Allah SWT secara ikhlas mengharap ridha Allah SWT. Dengan doa-doa, dengan amal-amal yang soleh seperti itu, dia berdoa kepada Allah SWT, ya, maka doanya dikabulkan dan pintu buah. Ya. Walaupun ini dikatakan orang Rasulullah menghidupkan syariat yang umat-umat dahulu, karena ini cerita umat dahulu nih. Ya entah umat siapa yaitu entah. Tapi ada juga syarah mengatakan min qaumi Musa, dari kaum Musa. Tapi itu tentu saja hal-hal yang ya yang penting ibrahnya yang kita ambil. Ya ibrah dari peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi pada umat-umat yang dahulu. Demikian doa itu kita baca, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan para ulama mengatakan ya boleh ya menyebut nama amal kita yang istimewa itu, atau menyertakan nama-nama para nabi, Rasulullah SAW atau awliya. Itulah doa dengan berwasilah. Yaitu sisi lain dari hadis ini yang dapat kita ambil pelajaran dari sini. Saya kira itu yang penting kita sampaikan di sini. Kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan.